Astaga naga, demi apa? Itu Pak Hendra yang makannya cuma pakai tahu tempe bisa kedatangan mobil semewah itu. Siapa sih cowok muda yang sok gaya pakai kacamata hitam itu? Pakai peluk-pelukan segala lagi sama Pak Hendra. Gak mungkin, gak masuk akal bener. Pak Hendra kan cuma pensiunan biasa. Duit dari mana coba bisa dapat fasilitas begitu? Itu Bu Yuni, dia ngapain ya? Cowok itu pasti bos besar di kota. Jangan-jangan Pak Hendra ikut bisnis ilegal. Kamu pasti capek ya? Ayo masuk sini. Waduh, sepagi ini udah ada tamu bawa koper segede gaban. Penampilannya rapi bener sih, tapi kok mukanya kelihatan kusut gitu ya? Jangan-jangan ini saudara jauhnya yang di kampung sebelah mau numpang hidup gara-gara bangkrut. Udah jangan kebanyakan ngomong di sini. Tadi kan aku yang ngajak masuk. Malah pelukan segala lagi. Pasti ada maunya itu. Zaman sekarang mana ada orang bertamu bawa koper segede gitu kalau nggak ada urusan darurat. Mana mukanya mencurigakan banget. Harus diselidiki nih. Nggak bisa dibiarin mampir tanpa kejelasan. Ini kalau ibu-ibu di warung tahu pasti rame nih. Bu Mia, Bu Eti, sini deh, deketan dikit. Saya punya berita angker banget, masih ngebul ini. Berita apa sih Bu Yuni? Pagi-pagi udah masa muka heboh begitu. Ada gosip baru ya? Iya Bu, tadi subuh menjelang pagi saya lihat sendiri pakai mata kepala saya ada cowok misterius datang ke rumahnya Bu Ani bawa koper segede lemari pakaian. Mukanya itu loh tegang banget kayak orang dikejar-kejar utang. Masa sih Bu Yuni? Bukannya saudaranya Bu Ani emang sering datang ya kalau pas liburan? Ya ampun Bu, kalau cuma liburan ngapain mukanya kayak orang ketakutan gitu? Saya curiga itu komplotan penagih utang bank keliling. Atau jangan-jangan saudara jauhnya yang mau sembunyi gara-gara kesandung kasus di kota. Jangan langsung menyimpulkan kayak gitu Bu. Mending nanya langsung aja. Bukan gitu Bu. Saya kasihan ya sama Bu Ani. Dari luar gayanya aja kayak elit. Rumah di pagar tinggi, tapi ternyata keluarganya banyak masalah. Makanya punya mata tuh dipakai waspada sama sekitar Bu. Ya Allah Beno, ini beneran kamu nak? Kamu gak ngabarin bapak kalau mau pulang hari ini? Iya pak, maaf ya Beno ngasih tahu dulu. Sengaja mau bikin kejutan buat bapak. Bapak apa nak? Bapak tahu kamu sibuk. Kerja keras Beno di luar kota selama 3 tahun ini pada akhirnya membawakan nasi yang manis pak. Alhamdulillah ya Allah. Tapi ini mobil siapa nak? Mewah bener. Bapak sampai silau ngelihatnya. Kamu sewa buat pulang kampung. Bukan sewa pak, ini murni hasil keringat Beno sendiri. Alhamdulillah proyek besar kemarin tembus, jadi Beno langsung beli mobil ini. Alhamdulillah, bapak bangga sama kamu. Mulai sekarang kalau bapak mau ke puskesmas atau jalan-jalan ke kota, nggak perlu kepanasan lagi naik angkot. Beno pulang buat temenin bapak di sini. Astaga naga, demi apa?
Itu Pak Hendra yang makannya cuma pakai tahu tempe bisa kedatangan mobil semewah itu. Siapa sih cowok muda yang sok gaya pakai kacamata hitam itu? Pakai peluk-pelukan segala lagi sama Pak Hendra. Gak mungkin, gak masuk akal bener. Pak Hendra kan cuma pensiunan biasa. Duit dari mana coba bisa dapat fasilitas begitu? Itu Bu Yuni, dia ngapain ya? Cowok itu pasti bos besar di kota. Jangan-jangan Pak Hendra ikut bisnis ilegal atau malahan piara pesugihan yang tumbangnya serem-serem. Duh, ini gak bisa dibiarin. Orang satu kamu harus tahu kalau di sebelah rumah mereka ada kegiatan mencurigakan. Pokoknya sore ini kabar ini harus udah menyebar luas. Bu Yuni, ngapain di sini? Bu Ani, enggak Bu, tadi saya nyari jepit rambut. Saya duluan ya Bu. Aduh, untung masih pada kumpul di sini. Kenapa, Bu? Ibu-ibu, tahu nggak? Kampung kita ini kayak lagi kedatangan hal-hal yang nggak beres deh. Berbahaya bener kalau didiemin. Kenapa lagi sih Bu Yuni datang-datang kok langsung pasang muka panik begitu? Ada yang maling jemuran lagi? Ini lebih parah daripada maling jemuran Bu Mia. Ini soal Pak Hendra. Tadi siang rumahnya yang reot itu didatengin mobil mewah warna hitam mengkilap. Gede banget mobilnya, harganya pasti miliaran. Terus yang turun itu cowok muda, gayanya necis, pakai kacamata hitam, kayak bos-bos mafia di TV gitu. Oh ya, tapi kan bisa aja itu temennya atau kerabat jauhnya Pak Hendra yang sukses di kota, Bu. Aduh, Bu Ani ini polos bener sih jadi orang. Coba mikir pakai logika. Pak Hendra itu kerja apaan? Cuma pensiunan, makan juga pas-pasan. Ya, siapa tahu aja sih. Mana ada bos kaya raya yang mau mampir ke rumah sekecil itu kalau nggak ada urusan rahasia. Rahasia? Saya curiga Pak Hendra itu ikut bisnis ilegal. Atau jangan-jangan dia melihara sesuatu yang mistis di rumahnya. Duitnya dikumpulin lewat cowok muda itu. Waduh, masa sih sampai sebegitunya Bu Yuni? Serem juga ya kalau beneran pelihara yang aneh-aneh begitu. Makanya mending sekarang bapak-bapak kalau ronda malam harus lebih sering keliling di depan rumah Pak Hendra. Jangan sampai kampung kita yang tenang ini ketiban sial gara-gara ada warga yang nyimpen kekayaan rahasia, hasil yang nggak bener. Pokoknya hati-hati aja deh mulai sekarang. Bu Yuni, kita pulang duluan ya Bu. Ngobrolnya nanti lagi aja nih. Bu, lihat deh itu ke depan. Itu Pak Hendra sama cowok muda yang diceritain Bu Yuni tadi. Beneran kan gayanya kayak orang berduit banget? Iya ya, kok penampilannya kontras banget sama Pak Hendra yang sederhana. Jangan-jangan omongan Bu Yuni itu emang ada benernya. Gak usah ditegur deh, pura-pura belet aja yuk. Ngeri saya. Sore Bu Mia, Bu Ani mau jalan-jalan sore ya? Iya duluan ya Pak. Pak, kok perasaan dari tadi orang-orang kampung yang kita papasan lewat sikapnya aneh banget ya? Aneh gimana? Pada buang muka, terus ngeliatin Beno kayak ngeliat penjahat. Ada yang salah sama penampilan Beno? Atau emang ada gosip aneh di kampung ini? Udah, nggak usah dimasukin ke dalam hati, nak. Di kampung mah biasa, kalau ada hal baru sedikit pasti langsung jadi omongan. Yang penting kita nggak merugikan siapa-siapa. Ayo buruan ke masjid. Bentar lagi azan maghrib berkumandang. Ya udah deh Pak. Aduh, ini orang-orang di dalam pada ngomongin apa sih? Ketawanya kenceng banget. Pasti lagi bagi-bagi info penting nih. Gak kedengeran sama sekali dari bawah sini. Ketutupan sama angin lagi. Nah, kalau pakai bangku ini pasti posisi kuping bisa pas di atas pagar nih.
Gak sia-sia saya bawa tes dokumen berharga ini. Siapa tahu ada info baru yang bisa langsung saya catat terus disebarkan besok pagi di warung sayur. Waduh, agak goyang nih bangkunya. Tapi demi mendapatkan kebenaran, demi kemaslahatan warga kampung, saya harus berjuang. Sedikit lagi ya, siap. Kuping udah mulai sejajar sama celah pagar. Nah, sekarang tinggal dengar baik-baik mereka lagi ngomongin siapa di dalam. Pegel bener nih kaki, istirahat 1 menit kayaknya lumayan nih sebelum lanjut ke bawah. Waduh, gerobak saya kok malah jalan sendiri, ganjalannya mana? Tadi, astaga. Awas, itu yang dibawa pinggir jalan, pada minggir dulu. Gerobak saya blong, nggak ada remnya, tolong minggir semuanya. Jangan ada yang diam di tengah jalan, awas, gerobak lepas sendiri. Hah? Suara siapa sih itu teriak-teriak? Ganggu bener. Nggak tahu apa orang lagi dengerin urusan penting. Tadi kayaknya mereka nyebut-nyebut nama buminya deh. Hah? Apa ya kelanjutannya? Ibu-ibu yang di dekat pagar minggir, gerobak saya nggak bisa berhenti nih, awas. Hah? Apaan sih yang lewat? Aduh, cepat, bu, tolong, saya melayang. Aduh, encok saya, berhenti gerobak, Mang Dadang, tolong saya, ini pantat saya sakit bener ini, kena kayu berhenti. Bu Yuni, tahan bu. Astaga, itu tadi suara apaan Bu Yuni? Kok bisa ada di dalam gerobaknya Mang Dadang begitu sih? Maaf semuanya, gerobak saya tadi lepas kendali dari atas tanjakan. Lah, Bu Yuni kok bisa numpang di situ? Ini kertas apa banyak bener bertebaran di jalanan? Kayak ada tulisan-tulisannya. Jangan diambil, jangan dibaca, itu cuma sampah kertas bekas bungkusan gorengan. Sini balikin ke saya, jangan ada yang lihat. Catatan rahasia kampung, Bu Ani utangnya di bank keliling banyak banget. Gaya elit tapi aslinya mau bangkrut. Astaga naga, itu kan tulisan tangannya Bu Yuni yang biasa dipakai buat arisan. Tega bener ya, ini fitnah macam apa ini ya? Wah, ini punya saya juga ada. Bu Mia kalau beli sayur suka ngutang dan hobi ngomongin orang. Wah, kurang ajar ini ya, padahal saya selalu bayar cash. Kalau yang ini soal keluarga saya, Bu. Pak Hendra pelihara pesugihan, bawa cowok simpenan kaya raya dari kota buat nyimpen duit haram. Tunggu, ibu-ibu, bapak-bapak, saya bisa jelaskan. Bu Yuni, cowok yang ibu maksud di catatan ini itu Beno, anak kandungnya Pak Hendra. Beno kerja halal di luar kota, bukan hasil pesugihan atau bisnis ilegal kayak yang ibu tulis di sini. Astagfirullahaladzim, Bu Yuni, selama ini saya diem aja walaupun sering dengar celentingan aneh. Gak nyangka ya, ternyata semua sumber fitnah di kampung ini asalnya dari catatan ibu ini. Siang Bu Mia, siang Bu Ani. Wah, lagi segar bener nih siang-siang makan buah rujak ya.
Boleh ikut gabung nggak? Kebetulan di rumah lagi sepi banget ini. Bu Ani, tiba-tiba hawanya kok jadi gak enak ya di luar sini. Banyak banget angin palsu. Mendingan kita lanjut ngobrol dalam rumah aja yuk. Lebih adem dan gak keganggu sama yang lain. Iya nih Bu Mia, lagian males juga kalau ada orang yang suka dengerin rahasia orang lain tiba-tiba nimbrung. Takutnya apa yang kita omongin hari ini besok udah masuk ke dalam buku catatan keramatnya lagi. Yuk kita masuk. Bu Mia, Bu Hani, tunggu dulu. Tolong jangan masuk dulu. Saya mau jelasin soal kertas-kertas kemarin. Itu semua nggak kayak yang ibu pikirin. Saya cuma... Ya Allah, bener-bener gak ada yang mau denger omongan saya lagi. Semua orang langsung balik badan tiap lihat muka saya. Gini ya rasanya kalau omongan sendiri jadi bumerang yang ngancurin diri sendiri. Penyesalan emang datangnya belakangan. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan lupa beli basreng dan keripik kaca saya. Belinya tinggal tap gambarnya di layar. Duh, Bu Yuni, sekarang udah nggak nguping lagi tuh, Bu. Enggak, Mbak. Saya duluan ya. Permisi Pak Hendra, Mas Beno, maaf kalau saya mengganggu waktunya sebentar. Bu Yuni, silakan masuk. Bu, ada apa ya pagi-pagi begini? Wah, kakinya udah sehat bener ya sekarang. Alhamdulillah. Iya Pak, Alhamdulillah sudah sembuh total. Kedatangan saya ke sini sebenarnya dengan niat yang tulus mau minta maaf yang sebesar-besarnya sama Pak Hendra dan terutama sama Mas Beno. Saya benar-benar menyesal sudah menyebar fitnah yang kejam soal keluarga Bapak. Saya sudah berprasangka buruk dan bikin nama baik Mas Beno jadi jelek di mata warga. Ini ada sedikit kue basah bikinan saya sendiri. Tolong diterima ya Pak, Mas, sebagai tanda permohonan maaf saya yang sedalam-dalamnya. Sudah dimaafkan kok Bu Yuni. Kuenya Beno terima ya. Terima kasih banyak. Beno sama Bapak sama sekali nggak menaruh dendam. Iya Bu Yuni, sesama tetangga itu ibaratnya kayak keluarga terdekat. Saya senang banget lihat Bu Yuni yang sekarang udah banyak berubah dan mau berbaur lagi dengan cara yang baik. Iya Pak Hendra, Mas Beno, terima kasih banyak atas kebaikan hati kalian berdua yang mau berlapang dada memaafkan saya. Iya Bu Yuni. Saya janji mulai hari ini saya bakal jaga lisan saya baik-baik dan fokus ngurus rumah tangga saya sendiri yang lebih bermanfaat. Terima kasih ya Pak, Mas, saya pamit.